Di 2025 ini seperti apa yang dilakukan mungkin ya dari sisi evaluasi yang didapatkan di 2024, kemudian dengan istilahnya kondisi 2025 yang agak berbeda dari daya beli, kemudian juga level of efficiency dilakukan di mana-mana begitu ya. Dan kita berharap sebenarnya semua bisnis bisa running well begitu ya. Tapi apa yang dilakukan dari sisi kosmetik atau mungkin skincare gitu ya, yang biar bisa tetap punya good performance gitu di sepanjang 2025 yang katanya struggle years gitu ya. 2025 itu struggle katanya. Ya, yang sudah kami persiapkan di internal, lain kita memang di tim Research and Innovation kita ada invest di situ cukup besar di situ. Lalu kita juga selain mempersiapkan produk-produk lah, tentunya langkah-langkah efisiensi juga kita harus lakukan. Bukan hanya menghadapi 2025 sebetulnya. Efisiensi memang menjadi satu keharusan kita lakukan karena perang harga dan sebagainya itu kan keras sekali ya di market. Selain itu juga kita dituntut terutama dari tim marketing ya. Tim marketing kita juga dituntut kreativitas yang lebih lagi. Karena sekarang tuh zamannya konten. Apa-apa konten. Apa-apa kan pasti kita dengar lah di market itu ya kontennya gimana, kontennya gimana. Jadi mau nggak mau kita harus kreatif berpikir konten apa yang menarik. Kita jualan pasti, tentunya kita pasti jualan lah. Tetapi konten jualan apa yang elegan, yang baik, konsumen bisa menangkap itu message dari produk kita, lalu kita deliver melalui konten-konten yang menarik. Kita juga gandeng KOL yang cukup banyak, tapi tidak semua KOL kita sembarang gandeng, tentunya yang punya kredibilitas yang cukup tinggi, bukan hanya dilihat dari jumlah followersnya banyak dan sebagainya, tapi kita juga lihat profilnya bagaimana, itu yang kita gandeng. Selain itu efisiensi tadi kita bilang, beberapa langkah-langkah efisiensi sudah kita lakukan. Sebenarnya pabrik yang baru itu baru groundbreaking sih di Juni 2024. Yang di Semarang ini ya? Di Semarang itu, kita masih dalam tahap pembangunan lah ya. Nah diharapkan nanti juga dengan kehadiran pabrik baru ini juga beberapa fasilitas sebagainya yang sudah kita rancang untuk mendukung efisiensi di dalam proses produksi sudah kita lakukan. Selain itu juga distribusi. Distribusi dulu 18 tahun yang lalu kita pasti fokusnya di offline. Tapi perkembangan zaman sekarang online merupakan satu pasar yang tidak boleh kita kesampingkan. Makanya kita juga membentuk satu tim khusus untuk tim e-commerce kita. Sehingga ini yang kita lakukan, dua-dua ini menjadi channel yang hybrid. Untuk online maupun di offline. Itu kita perbaiki distribusi, bukan hanya di Jawa, tetapi jangan salah Indonesia itu kan negara kepulauan yang cukup luas. Distribusi luar pulau juga tetap menjadi tantangan. Kami sudah bangun tim distribusi ini sejak 18 tahun yang lalu, kita perkuat distribusi kita dari Sabang sampai Merauke. Kita gandeng. Dan sudah semua ya? Sudah semua, sampai Papua pun kalau mau cari produk kita ada. Nah, kosmetik di Indonesia tuh udah jadi oleh-oleh, udah jadi sesuatu hal yang bisa dibawa begitu ya. Untuk itulah kemudian juga Vici ada target juga untuk pangsa pasar luar begitu ya, dengan penambahan juga pabrik yang sekarang sedang dibangun. Ini nanti akan seperti apa sih arah bisnis ke depannya? Mungkin pematangan bisnis after 18 tahun gitu ya, Vici akan seperti apa? Ya, selain memang kita fokus dengan pasar dalam negeri, sebelum pandemi kita juga punya pengalaman produk-produk, terutama salah satu brand kami, Herboris itu sudah menjadi barang yang, kalau istilah sekarang ya, orang mengenalnya just tip ya. Just tip dari turis-turis dari China, yang banyak ke Bali pada waktu itu. Ternyata produk-produk dari Herboris itu merupakan produk-produk just tip, terutama di body butter kami, itu menjadi produk yang sangat populer di sana. Jadi mereka sudah pada nitip kepada teman-temannya yang datang ke Indonesia, khususnya ke Bali, untuk membeli body butter kami. Selain itu juga kan ada lulur, ada minyak zaitunnya dan sebagainya. Nah, kami pun kan sudah mulai melakukan ekspor, terutama kami fokus dulu Asia Tenggara lah ya. Asia Tenggara kami sudah cukup lama ekspor itu ke Brunei, lalu ke Timor Leste, lalu kita sedang mulai dengan Malaysia untuk hair care kami. Tapi juga nanti setelah ini akan ada beberapa negara yang akan masuk kembali. Filipina sudah ada beli produk kami, tapi nanti untuk hair care tahun ini akan menjadi pasar yang cukup responsif untuk produk kami ini. Seperti apa responnya kalau dari
luar gitu ya, melihat produk lokalnya Indonesia. Betul. Karena kan kita bersaing dengan produk-produk luar juga yang juga banyak di pasar mancanegara. Misalnya kalau lagi model Korean, kemudian semua ke arah sana begitu ya. Betul. Tapi produk lokal kita kan ada uniqueness-nya tersendiri nih. Kalau dari tanggapan masyarakat di luar seperti apa? Mereka melihat dari sisi keunikan kandungan konsep dari satu produk kami itu. Katakanlah dengan Herboris lah. Herboris kami mengusung lokal produk, lokal bahan baku dan sebagainya. Ini yang membuat mereka menjadi ketertarikan. Contoh, kita memakai bahan-bahan alami, misalnya mengandung ekstrak beras dan sebagainya. Itu buat mereka sesuatu yang unik, yang bisa disejajarkan dengan kosmetik-kosmetik lainnya. Untuk dari mulai itulah makanya mereka mulai explore, dan ternyata di kami ini nggak hanya body care. Kita lengkap mulai dari hair care sampai ke skin care-nya kita juga ada. Dari situlah makanya satu persatu mereka jajaki di sana dan respon. Kita juga sering mengadakan FGD ya. FGD dengan konsumen, mereka juga lakukan riset di negara mereka masing-masing dan ternyata cocok tuh dengan market di sana. Sehingga itulah yang membuat kita lebih pede ya untuk 2025 ini. Kita akan fokus kembali bukan hanya di pasar dalam negeri, tapi juga pasar paling tidak ASEAN lah. ASEAN kita dengan penambahan jumlah, dengan penambahan pabrik, pastinya kan ada penambahan kapasitas produksi juga. Betul. Nah ini nanti akan seperti apa dari sisi targetnya gitu? Ini akan melengkapi jumlah total permintaan yang juga besar atau target market yang kemudian disasar jauh lebih banyak lagi nih Pak Sumadi? Iya, salah satu yang mendasari kami membuka lahan baru ini untuk perluasan ini salah satunya ya memang dari sisi permintaan yang meningkat. Kapasitas ini perlu kami tambah. Sehingga untuk itu juga kami melangkah untuk melakukan extension di Semarang. Selain itu juga ada beberapa kategori yang memang dengan sengaja kami coba adakan itu, tentunya dengan berbagai pengalaman yang sudah kita lakukan. Selama ini mungkin kita masih tooling, tetapi karena pasarnya cukup baik dan respon konsumen juga cukup baik, makanya kami melangkah seperti itu. Oke, di 2025 ini apa saja kira-kira yang jadi tantangan dari Vici sendiri begitu ya untuk tetap establish dengan produk, inovasi produk juga tetap dijalankan, kemudian tadi pangsa pasar atau pasar juga makin diperluas lagi sampai ke mancanegara. Tapi secara lebih dalam lagi sebenarnya apa sih tantangan mungkin dari secara internal, kemudian daya beli yang mungkin cukup mengkhawatirkan saat ini. Nah ini akan seperti apa? Tantangan terbesar pastinya selain tadi yang sudah disebutkan ya, kita harus terus berinovasi, kita harus hadirkan produk-produk yang juga preferensi konsumen juga berubah-ubah sangat cepat, loyalitas konsumen juga boleh dibilang tidak terlalu baik karena kan apalagi Gen Z ya mudah sekali beralih, nggak kayak zaman dulu. Kalau orang zaman dulu pilih satu brand dia akan setia tuh dengan brand tersebut, tapi sekarang banyak faktor lah yang membuat mereka dengan cepat shifting. Untuk itu juga kita di internal efisiensi juga jangan salah, kita juga memang harus terus evaluasi lah, seperti itu. Lalu pemilihan baku kemas kita juga selalu evaluasi dari supplier-supplier kami, supaya kita juga terus bisa mendapatkan the best price lah waktu dealing-dealing dengan mereka. Karena saat ini faktor cost production juga harus kita perhatikan, menjadi satu faktor yang sangat penting untuk kita jaga, dan kalau bisa memang terjadi efisiensi di berbagai lini ya. Khususnya efisiensi dalam sisi produksi atau dari sisi energi, dari sisi sumber daya yang kita gunakan seperti itu. Teknologi-teknologi harus kita coba manfaatkan juga untuk membantu kita juga seperti itu. Karena kita tahu ya budget marketing itu juga makin kesini makin dibutuhkan sangat besar. Karena perangnya udah perang program konten dan sebagainya. Sehingga di satu sisi memang kita tidak bisa menghindar, tapi di sisi mana kita masih bisa melakukan efisiensi, gitu kan ya.